Baik, saya mengambil permasalahan dari sistem endomembran, yaitu tepatnya pada retikulum endoplasma. Saya mengambil rujukan permasalahan dari jurnal yang berjudul Peran Retikulum Endoplasma Memicu Kematian Sel Kanker dan Respon Imun, Systematic Review, yang ditulis oleh Hardianti Eka Putri. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, dilaporkan bahwa respon stres pada retikulum endoplasma menjadi salah satu target potensial yang dapat memengaruhi pertumbuhan sel kanker. Aktivasi jalur UPR merespons perubahan yang terjadi untuk mengembalikan homeostatis seluler. Namun, dalam kondisi tertentu, stres retikulum endoplasma juga dapat menyebabkan kematian pada sel. Tidak hanya itu, penelitian terbaru menjelaskan potensi peningkatan stres retikulum endoplasma menyebabkan adanya respons imun terhadap sel kanker. Mekanisme ini dikenal immunogenic cell death (ICD), sehingga penelitian terkait stres retikulum endoplasma dan peningkatan respon imun tidak hanya dapat mengidentifikasi potensial target anti kanker, tetapi juga mengembangkan imunoterapi untuk penderita kanker. Jadi permasalahannya yaitu stres retikulum endoplasma dapat memicu kematian sel pada kanker. Apa sih solusi dari permasalahan ini? Saya mengambil solusi permasalahannya dari dari kutipan jurnal yang berjudul Endoplasmic Reticulum Stress and Therapeutic Strategies in Metabolic Neurodegenerative Disease and Cancer yang ditulis oleh Sichuan dan Seming Chang, Nandong, Chen Yipeng, and Lingma. Stres retikulum endoplasma pada kanker, yaitu dalam penelitian terbaru mengaitkan overekspresi ATF4 dengan pengembangan resistensi obat pada kanker ovarium serosa tingkat tinggi. Pada model glioma manusia, penghambatan IRE14 menyebabkan penurunan faktor proangiogenik dan pada model tikus, penurunan ekspresi IRE1A mengakibatkan berkurangnya pertumbuhan tumor. Nah, jadi ekspresi IRE1A itu dapat mengurangi pertumbuhan tumor. Ekspresi berlebihan MYC menyebabkan stres retikulum endoplasma melalui mekanisme yang bergantung pada CMYC dan NMYC, dan sel yang mengekspresi MYC secara berlebihan bergantung pada jalur sinyal IRE1A atau XBPI untuk kelangsungan hidup baik in vitro maupun in vivo. Nah, kemudian di dalam penyakit ini memiliki strategi terapi. Di antaranya yaitu ada inhibitor BIP, inhibitor IRE1A, dan inhibitor PRK. Apa sih inhibitor BIP itu sendiri? BIP yaitu singkatan dari binding immunoglobulin protein, yaitu protein chaperone di retikulum endoplasma. Tugasnya yaitu membantu melipat protein dengan benar, kemudian mencegah akumulasi protein salah lipat. Manfaatnya menjaga supaya UPR tidak aktif berlebihan. Mengingat penelitian ekspresi BIP dalam berbagai penyakit, penghambatan ekspresi BIP muncul sebagai strategi terapeutik, menunjukkan nilai potensial dalam penelitian lebih lanjut. Kemudian ada inhibitor IRE1A, yaitu obat kandidat yang menekan jalur UPR XBPI untuk mengurangi inflamasi, resistensi insulin, atau survival sel kanker.
tergantung konteks penyakitnya. Jadi, studi praklinis ini, studi praklinis pada inhibitor IR1A menyarankan bahwa inhibitor farmakologis IRE1A dapat bermanfaat dalam menunda progresivitas penyakit dan meningkatkan hasil klinis. Kemudian ada inhibitor PRK, yaitu sensor stres di retikulum endoplasma. Mekanisme pelindung, tapi kalau terlalu lama bisa berbalik jadi racun. Jadi, inhibitor PRK bisa jadi obat atau justru memperburuk penyakit, tergantung pada konteksnya. Dalam uji in vitro, pengobatan dengan dosis rendah GSK 260614 meningkatkan tingkat sekresi insulin yang dipicu glukosa dan kandungan insulin pada pulau Frankes tikus dan manusia, sementara pengobatan in vivo dengan GSK 26565157 meningkatkan GSIS dan merendahkan hiperglikemia pada model tikus di defisiensi insulin. Jadi, solusi dari solusi dari stres retikulum endoplasma yang dapat memicu kematian pada sel kanker, yaitu ada inhibitor BIP, inhibitor IRE1A, dan inhibitor PRK. Terima kasih.